Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang terlahir dari kebiasaan masyarakat, serta dijadikan sebuah tradisi yang tetap dilestarikan pada setiap masanya. Desa Pasir Agung, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 527 hektar, terbagi dari dua dusun, yaitu Dusun Porang dan Dusun Harjamukti, merupakan desa yang masih memprioritaskan kebudayaan. Salah satunya adalah seni gembyung. Sejarah gembyung, jujur saya juga lahir sudah 50 tahun lebih usia saya. Mungkin ketika saya dewasa, itu gembyung sudah ada. Terbukti dari tulisan-tulisan lantunan syair melalui buku kertas yang dituliskan itu. Itu bahasa-bahasa tulisan-tulisan zaman dulu. Dan bukunya pun sampai sekarang masih ada. Dan itu yang bisa baca, yang mengerti, memahami hanyalah orang-orang yang sepuh yang pada dahulunya ikut berlatih dengan orang yang pertama menyebarkan. Nah, ternyata ini konon katanya di zaman penjajahan, entah itu penjajahan zaman Jepang atau Belanda, ini sudah ada gembyung pun, dan ini dijadikan sebagai wahana, sebagai media siar Islam. Mereka berkumpul, latihan nabuh gembyung, kemudian latihan juga melantunkan alunan sholawatnya, pujian-pujiannya. Nah, di sana mungkin diselipkanlah, sehingga orang itu dapat mencapai titik sasaran bahwa dia selain mengajarkan seni gembyung, yang utamanya adalah menyebarluaskan agama Islam. Kalau dilihat dari alat musik yang dipergunakan, itu adalah dari kayu kemudian pakai kulit, terus dipakunya dengan kayu juga dengan bambu, sehingga bisa menimbulkan suara yang enak didengar. Nah, mungkin itu yang disebut gembyungnya. Jadi seni gembyung, tabuhan gembyung itu karena alatnya mungkin seperti itu. Dan biasanya dimainkan, alat ini yang memainkan itu penabuh gembyungnya 3 orang. Kemudian kalau zaman sekarang menggunakan juga kendang, ada gong juga. Nah, lalu di sana di sekelilingnya lebih dari 5 orang, bisa saja 10 orang, itu adalah yang mengiringi musik yang tabuhan itu melalui selawat-selawat Nabi yang disampaikan. Sampai sekarang gembyung kalau yang rutin pasti ada, itu adalah ketika bulan Maulid tiba. Ada istilah mapag tanggal, yang namanya mapag itu menyambut datangnya bulan Maulid. Tanggal 1 disambut, mereka berkumpul di masjid menggunakan alat medianya itu gembyung, kemudian dia langsung membuat kegiatan itu dari seni gembyung tersebut. Dan itu bisa dilakukan sampai malam hari, bahkan larut hingga jam 1 atau jam 2 pagi bisa dilakukan dengan makanan ala kadarnya, yang intinya mereka menyambut kedatangan bulan Maulid. Nah, setelah itu masih di bulan Maulid ada yang disebut istilahnya Mulud 8. Mulud 8 itu yang dilaksanakannya di Dusun Harjamukti. Kenapa disebut Mulud 8? Mulud 8 adalah kan ada istilah Rebo Wakasan, ada larangan-larangan yang harus diikuti dan ditaati oleh warga masyarakat Desa Pasir Agung, yang diantaranya seperti contoh, jangan dulu dicukur, potong kuku, atau nancapkan paku segala macam gitu sebelum Mulud 8. Setelah walilat istilahnya, setelah walilat baru boleh. Nah, setelah Mulud 8 di sana di Harjamukti di Dusun, itu juga sama dengan kesenian gembyung, baru kemudian Mulud 12 itu dilaksanakan di desa. Nah, terus di akhir penutupan bulan Mulud pun dilakukan juga pentas seni gembyung atau seni Mulud. Nah, ini dalam rangka mengiring, mengantar habisnya, usainya bulan Maulud itu sendiri. Makanya selain disebut seni gembyung, identik juga bahwa disebut dengan seni Mulud. Karena apa? Seni Mulud setiap tahunnya ada, karena setiap bulan Maulid Nabi, bahwa seni gembyung selalu eksis, tampil dari awal bulan sampai akhir bulan, termasuk di pertengahannya ada eksis. Dan ini merupakan nilai plus yang luar biasa, karena masyarakat sendiri merasa memiliki, mengakui, dan menikmati bahwa
di antara berbagai jenis seni yang ada, baik itu yang modern, yang tradisional, tetapi yang sangat tradisional sekali Gemyung masih tetap eksis, dan bahkan ada yang berani manggil untuk diupah, dibayar untuk hiburan di tempat yang hajatan. Juga ke depan bahwa eksistensi kami bukan saja di wilayah Kecamatan Antara, tetapi kami juga ingin booming keluar Kecamatan Antara, termasuk Kabupaten Kuningan. Karena apa? Selain seni Gemyung, selain seni mulut, di dalamnya ada juga lantunan dan alunan suara yang sangat melengking, yaitu seni beluk. Itu saja sementara dari kami, dan sekali lagi mohon doa dan dukungan apa yang kami lakukan melalui kegiatan ini dalam rangka melestarikan seni tradisional Gemyung. Semoga saja diberikan kekuatan, kelancaran, dan semoga saja dapat diterima oleh berbagai kalangan, dari atas sampai bawah, dari menengah sampai ke dasar, dan bahkan dari tua sampai ke anak-anak. Insya Allah di desa kami di Pasir Agung, seni Gemyung, seni mulut, dan seni beluk akan tetap eksis. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.